Pernah nggak kamu membuka HP hanya untuk melihat jam? Tapi 15 menit kemudian, kamu masih asyik scrolling di media sosial. Lucunya, itu bukan karena kamu lemah atau tidak disiplin. Bisa jadi, otakmu hanya sedang merespon sebuah petunjuk yang sudah berulang kali ia pelajari. Nah, James Clear menyebutnya context is clue. Konteks adalah petunjuk. Dan setelah memahami konsep ini, kamu akan sadar bahwa banyak kebiasaan kita yang sebenarnya dimulai bukan karena keputusan, melainkan karena apa yang kita lihat, kita dengar, kita temui setiap hari. Mari kita bedah salah satu konsep yang paling menarik dari buku Atomic Habits karya James Clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat literasi semuanya, gimana kabarnya hari ini? Aku harap semuanya dalam keadaan sehat, keadaan terbaiknya. Jadi kita bisa belajar lagi nih, belajar bareng-bareng supaya kita bisa merubah sedikit demi sedikit hidup kita, kebiasaan kita, supaya bisa berubah juga nih nasib kita, hidup kita ke depan. So, aku bakal melanjutin bab 6 yang berjudul konteks adalah petunjuk. Kalau kamu belum nonton bab 6 di video sebelumnya, kamu boleh ya tonton dulu untuk kita bisa lanjutin di materi kali ini, oke? Petunjuk yang memicu kebiasaan yang dapat dimulai dengan sangat spesifik. Tapi sejalan dengan waktu, kebiasaan Anda menjadi terhubung. Tidak dengan satu pemicu saja, tapi dengan konteks keseluruhan di seputar perilaku itu. Sebagai contoh, banyak orang minum lebih banyak dalam situasi-situasi sosial daripada ketika sedang sendirian. Pemicunya jarang berupa petunjuk tunggal, tapi seluruh situasi. Melihat teman-temannya minum, mendengarkan musik, atau melihat minuman di botolnya atau di gelasnya. Kita secara mental memasangkan kebiasaan-kebiasaan kita dengan lokasi-lokasi tempat kebiasaan itu berlangsung. Di rumah, di kantor, di sasana kebugaran, dan lain-lain. Tiap lokasi membangun hubungan-hubungan dengan kebiasaan-kebiasaan dan rutinitas-rutinitas tertentu. Anda membangun hubungan khusus dengan benda-benda di meja Anda, barang-barang di meja dapur Anda, barang-barang di kamar tidur Anda. Perilaku kita bukan ditentukan oleh benda-benda di lingkungan, melainkan oleh hubungan kita dengan semua itu. Dalam kenyataan, ada baiknya berpikir tentang pengaruh lingkungan pada perilaku Anda. Mulailah berpikir tentang lingkungan yang terisi dengan hubungan. Berpikirlah dalam konteks bagaimana Anda berinteraksi dengan ruangan di sekitar Anda. Bagi satu orang, sofa adalah tempat ia membaca selama 1 jam setiap malam. Bagi orang lain, sofa adalah tempat ia menonton televisi dan makan semangkuk es krim sepulang kerja. Orang berbeda dapat memiliki kenangan berbeda, dan karena itu kebiasaan berbeda yang dihubungkan dengan tempat yang sama. Apa kabar baiknya? Anda dapat melatih diri untuk menghubungkan kebiasaan tertentu dengan konteks tertentu pula. Dalam suatu studi, ilmuwan memberi perintah kepada penderita sulit tidur untuk berangkat tidur hanya ketika mereka sudah lelah. Jika tak kunjung terlelap, mereka diminta duduk di ruangan berbeda sampai mengantuk. Sejalan dengan waktu,
subjek-subjek penelitian mulai menghubungkan konteks tempat tidur mereka dengan aksi tidur. Jadi mereka lebih mudah terlelap ketika naik ke tempat tidur. Otak mereka menjadi tahu bahwa tidur bukan menjelajah internet dengan ponsel ya, bukan menonton televisi, bukan memandangi jam dinding, adalah aksi satu-satunya yang berlangsung di ruangan itu. Jadi dia menghubungkan konteks tempat tidur ya untuk tidur, langsung tidur, bukan untuk main HP, bukan untuk membaca buku dan lain-lain. Kekuatan konteks juga memperlihatkan strategi yang penting. Kebiasaan dapat lebih mudah diubah di lingkungan baru. Konteks memudahkan Anda lepas dari pemicu-pemicu dan petunjuk-petunjuk tidak jelas yang mendorong Anda menjalani kebiasaan-kebiasaan saat ini. Pergilah ke tempat baru, gerai kopi berbeda, duduk di bangku taman, sudut ruang yang jarang Anda pakai, dan ciptakan rutinitas baru di sana. Lebih mudah menghubungkan kebiasaan baru dengan konteks baru daripada membangun kebiasaan baru di hadapan petunjuk-petunjuk yang saling bersaing. Sulit pergi tidur lebih awal jika Anda menonton televisi di kamar tidur tiap malam. Sulit belajar di ruang tengah tanpa teralihkan jika di situ pula Anda selalu bermain video game. Namun, jika melangkah keluar dari lingkungan normal Anda meninggalkan bias-bias perilaku yang ada di belakangnya. Anda tidak bergumul melawan petunjuk-petunjuk lingkungan yang lama, yang memungkinkan kebiasaan-kebiasaan baru terbentuk tanpa interupsi. Ingin berpikir lebih kreatif? Pindahlah ke kamar yang lebih besar, karena di puncak bangunan atau ke gedung dengan arsitektur yang ekspansif, berhenti dulu bekerja di ruangan yang biasa, yang juga terhubung dengan pola pikir Anda saat ini. Mencoba makan lebih sehat. Sangat mungkin Anda bertindak secara autopilot ketika berbelanja di toko swalayan yang biasa. Cobalah pindah ke swalayan lain. Lebih mudah bagi Anda untuk menghindari makanan tidak sehat ketika otak Anda tidak secara otomatis tahu di mana letaknya di toko baru itu. Kalau sulit mendapatkan lingkungan yang sepenuhnya baru, coba definisikan kembali atau atur ulang lingkungan yang sudah ada. Ciptakan ruangan terpisah untuk bekerja, belajar sendiri, olahraga sendiri, menonton dan memasak masing-masing sendiri. Ya, kalau misalnya ruangannya sempit, ya sudut-sudutnya aja, spot-spotnya aja dipisah gitu. Mantra yang ternyata berguna bagi saya adalah satu ruangan atau satu spot untuk satu kegunaan. Ketika memulai karir sebagai pengusaha, saya sering bekerja dari sofa atau meja tidur. Tidak ada batasan yang jelas antara akhir waktu kerja dan awal waktu untuk pribadi. Apa fungsi meja dapur saya, kantor atau tempat makan, dan apa fungsi sofa saya? Untuk bersantai atau untuk berkirim email? Semua terjadi di tempat yang sama. Jadi bias ngeblend antara bekerja atau waktu untuk pribadi. Nah, beberapa tahun kemudian akhirnya saya mampu pindah ke rumah yang dengan ruangan terpisah untuk kantor saya. Tiba-tiba bekerja adalah sesuatu yang terjadi di sini, khusus ruangan ini, dan kehidupan pribadi adalah sesuatu yang terjadi di luar sana, di lingkungan atau luar yang berbeda, ruangan yang berbeda. Lebih mudah bagi saya untuk mematikan dulu sisi profesional pada otak saya ketika ada batasan yang jelas antara kehidupan kerja dan kehidupan rumah tangga. Tiap ruangan memiliki satu kegunaan utama. Dapur untuk memasak, kantor untuk bekerja. Kalau mungkin, hindari mencampur konteks suatu kebiasaan dengan yang lain. Ketika memulai mencampur adukan konteks, Anda akan mulai mencampur adukan kebiasaan. Dan kebiasaan yang lebih mudah biasanya akan menang. Ini salah satu alasan
Keserbabisaan teknologi modern memiliki kekuatan dan kelemahan. Anda bisa menggunakan ponsel untuk bermacam-macam keperluan yang menjadikan alat itu dahsyat. Akan tetapi, ketika Anda dapat menggunakan telepon untuk mengerjakan hampir semuanya, sulit menghubungkan alat itu dengan hanya untuk satu tugas. Anda ingin produktif, tapi terlalu mudah bagi Anda untuk membuka-buka media sosial, memeriksa email, dan memainkan games yang setiap kali Anda buka ponsel, petunjuk yang diberikan kacau balau. Anda mungkin berpikir, Anda tidak mengerti. Saya tinggal di New York City. Apartemen saya seukuran ponsel pintar. Saya memerlukan tiap ruangan untuk memainkan berbagai macam peran. Saya paham. Ini kalau konteksnya di New York City ya. Kalau kamu tinggalnya misalnya di Pancoran City, atau mungkin di Depok City, atau mungkin di Kabupaten Tangerang, dan kamu cuman ngekos atau ngontrak yang ruangannya sepetak, nah ini salah satu solusinya. Jika ruangan Anda terbatas, bagilah ruangan itu menjadi beberapa kawasan kegiatan. Kursi untuk membaca, meja untuk menulis, meja untuk makan, dan Anda bisa melakukan hal yang sama di ruang digital Anda. Saya kenal seorang penulis yang menggunakan komputer hanya untuk menulis, tablet hanya untuk membaca, dan ponsel hanya untuk media sosial dan pesan teks. Setiap kebiasaan harus mendapatkan satu rumah. Jadi intinya kita harus pintar-pintar membagi tempat atau spot itu sendiri. Jika Anda mampu mempertahankan strategi ini, tiap konteks akan terhubung dengan satu kebiasaan dan pola pikir. Kebiasaan berkembang dalam situasi-situasi tak terduga seperti ini. Fokus datang secara otomatis ketika Anda sedang duduk di meja kerja. Relaksasi menjadi lebih mudah ketika Anda berada di ruang yang dirancang untuk tujuan itu. Anda lebih cepat terlelap ketika itu satu-satunya yang terjadi di kamar tidur. Jika menginginkan perilaku yang stabil dan dapat diduga, Anda memerlukan lingkungan yang stabil dan dapat diduga juga. Lingkungan stabil, tempat segala sesuatu memiliki satu tempat dan satu tujuan, adalah lingkungan tempat kebiasaan dapat terbentuk dengan mudah. Nah, kita udah masuk ke akhir video nih. Aku bakal ngeringkas bab 6 ini buat sobat literasi semuanya. Ringkasan yang pertama adalah sejalan dengan waktu, perubahan-perubahan kecil dalam konteks dapat mengantar ke perubahan-perubahan besar dalam perilaku. Poin 2, setiap kebiasaan dimulai dengan petunjuk. Kita lebih mungkin melihat petunjuk yang menonjol. Poin ketiga, buatlah petunjuk-petunjuk untuk kebiasaan-kebiasaan baik yang menonjol di lingkungan Anda. Next point, secara bertahap, kebiasaan-kebiasaan Anda menjadi terhubung tidak dengan pemicu tunggal, tapi dengan konteks keseluruhan yang melengkapi suatu perilaku. Konteks menjadi petunjuk. The last point is, lebih mudah membangun kebiasaan baru di lingkungan baru, karena Anda tidak bekerja melawan petunjuk-petunjuk yang lama. Nah, alhamdulillah itu dia materi bab 6 di buku Atomic Habits karya James Clear. Ini aku harap banget kita bisa mengambil pelajaran yang bermanfaat untuk hidup kita, untuk dunia akhirat kita kalau perlu ya. Jadi kita mulai bangun kebiasaan baik mulai sekarang, dan kita mulai praktek nih. Kalau kita sulit membangun kebiasaan yang baru, yang baik, coba kita mulai dari mengubah lingkungan kita dulu. Jadi kita buat goals baru dengan satu tempat baru atau spot baru. Oke, thank you so much for watching me until this end of video. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus support channel ini ya dengan cara like, comment, subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.